Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat, kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Abdul Muluk Sehat Bareng Yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang katarak. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita dokter spesialis yang tentunya sudah profesional di bidangnya. Beliau adalah Dr. Rezandi Aziz Thomas, spesialis mata. Pagi dokter. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Nah dok, sebelum kita mulai, saya akan sapa dulu sahabat sehat yang nonton live Instagram ya. Boleh. Penonton live Instagram sahabat sehat bisa ikutan podcast pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Dan bila ada pertanyaan untuk narasumber kita bisa ketik di kolom komentar dan akan kami bacakan pada akhir sesi diskusi. Oke. Nih dok, sebelum kita mulai ya dok, boleh dong perkenalkan diri dulu untuk sahabat sehat di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semua. Jadi sebelum kita mengenal apa itu katarak, mungkin kita berkenalan dulu ya. Saya Dr. Rezandi Aziz Thomas, spesialis mata. Saya bertugas di Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung di SMF mata gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih dok, jadwalnya di poli reguler kita kapan nih? Ya, kalau untuk poli reguler saya itu ada di hari Sabtu. Hari Sabtu ya dok. Kemudian di poli eksekutif saya di hari Jumat ya, jam 8. Oh, kalau di eksekutif jam 8 ya. Kalau di poli reguler kalau boleh tahu? Dari jam 9 sampai selesai. Selesai ya. Jadi ya, kalau di poli reguler dokternya ada di hari Sabtu dari jam 9 sampai dengan selesai. Kalau di poli eksekutif setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Jumat jam 8 sampai dengan 11. Oke. Nih dok, kita langsung ke topiknya aja ya dok ya. Dok, boleh dong kasih info dulu nih sama penonton live Instagram kita, sebenarnya katarak itu apa sih dok? Ya, jadi katarak itu kan sebenarnya orang umum pun sering ya nyebut dikit-dikit katarak gitu ya, katarak. Nah, apa sih sebenarnya katarak itu? Jadi katarak itu di mana terjadi kekeruhan pada lensa. Ya, jadi prinsipnya katarak itu kekeruhan pada lensa. Di mana seperti kaca yang bersih ya, kalau baru kita beli kaca cermin, kaca itu kan bersih, jadi sinar masuk pun terang. Nah, tapi karena lensa itu sering bertambahnya usia, jadi ketebalan dari lensa itu berubah sehingga terjadi kekeruhan. Nah, oleh sebab itu akibat dari lensanya keruh, jadi pandangan terganggu, gitu. Ya, gitu ya dok ya. Jadinya dari tadi, misalnya contohnya dari kaca, ya kita beli pertama kali, ini ya bersih ya dok ya. Kalau bertambahnya usia lama-lama kayak ketempel debu segala macam. Ya, jamur gitu kan jadi kusam. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, dari katarak sendiri itu ada tanda dan gejalanya nggak sih dok? Ya, nah ini yang jadi tanda dan gejala. Kalau kita datang ke poli pasien ya, itu tandanya sebenarnya khas kalau pada katarak. Tapi kadang orang datang, dok saya ini ada katarak seperti selaput putih. Nah kalau yang seperti itu pterygium, itu kadang salah arti juga ya. Tapi kalau katarak itu dia itu di lensa, jadi di dalam bola mata. Jadi harus dengan pemeriksaan. Nah tapi gejala apa yang khas? Jadi pasien datang keluhannya begini, dok saya ini melihatnya seperti ada kabut yang menghalangi atau asap yang menghalangi ya. Berbeda kalau pada orang yang matanya minus gitu, dia blur ya hurufnya, jadi blur. Tapi kalau ini pandangannya seperti tertutup kabut, asap, berangsur, tidak mendadak. Nah, disertai mata itu tidak nyeri dan juga tidak ada kemerahan. Jadi matanya tenang aja kayak orang biasa, tapi dia tertutup asap dan kadang kalau sudah kataraknya datang sudah parah, dia ada seperti putih gitu ya di anak matanya. Gitu. Jadi ya, kalau saya tahu juga kayaknya banyak orang yang udah ke dokter tuh kalau udah keluar putih-putih. Iya, jadi sudah kondisinya sudah kataraknya udah keras, tentu kesulitannya juga berbeda kalau sudah keras baru datang. Dok, kalau boleh tahu nih dok, katarak ini dapat menyerang berbagai usia atau hanya pada orang yang lanjut usia aja? Ya, katarak yang kita tahu kan itu pada orang tua ya. Jadi orang tua itu katarak gitu. Nah, padahal tidak hanya pada orang tua. Kalau yang orang tua memang itu jenisnya karena degeneratif, karena penuaan memang. Tapi karena usia lain juga bisa.
pasien baru lahir pun bisa, anak kecil yang baru lahir itu disebut katarak kongenital. Biasanya disebabkan oleh adanya infeksi TORCH gitu pada saat kehamilan ibunya ya. Jadi kemudian ada juga katarak yang terjadi akibat benturan, trauma gitu. Jadi kecelakaan atau benturan langsung di mata, baik langsung maupun tidak langsung, itu menyebabkan katarak, disebut katarak traumatika. Kemudian juga ada katarak juga usia di bawah 40 tahun baru muncul, itu disebut juvenile. Jadi sebenarnya katarak itu berbagai usia bisa kena. Bisa. Berarti nggak harus orang lanjut usia aja. Nggak harus orang lanjut usia katarak. Jadi di bawah usia emang usia tua itu juga bisa terkena katarak. Ya. Katarak ini bisa nggak sih dok dipengaruhi oleh faktor makanan atau gaya hidup gitu dok? Ya. Kalau makanan yang langsung menyebabkan katarak itu tidak ya. Nah, tapi kita lihat, jadi katarak itu lebih cepat terjadi pada orang-orang yang menderita diabetes. Ya, atau penyakit sistemik seperti itu. Nah, makanan-makanan itu yang menyebabkan perburukan dari penyakit sistemiknya. Misalnya gula yang tinggi menyebabkan kan glukosanya menjadi tinggi. Nah, itu sehingga tidak langsung menyebabkan terjadinya katarak lebih cepat. Tapi kalau untuk makanan apa yang kita makan menyebabkan katarak ya tidak ya. Nggak ada ya dok ya. Kalau kita penyakit katarak dengan penyakit lain ya berkaitan ya. Berkaitan ya dok ya. Nih dok, faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya katarak pada usia tua? Ya kalau pada usia tua itu tadi disebutkan bahwa degeneratif. Jadi memang usia, bertambahnya usia ya kan, diberikan usia yang bertambah, seiring itu juga terjadi kekeruhan pada lensa. Penebalan pada lensa menyebabkan kekeruhan. Ya, jadi kalau penyebabnya kalau pada usia tua yaitu akibat dari bertambahnya usia, namun diperparah dengan kondisi memang ada penyakit metabolik lain tadi yang disebutkan gitu. Itu kan tentang kataraknya dok. Katarak ini bisa di screening nggak sih dok? Screening awal gitu pada kalau kita kan ada pemeriksaan MCU atau pemeriksaan gratis kan sekarang lagi marak nih ada pemeriksaan gratis di kesehatan Paskes pertama, bisa nggak sih dok di screening awal seperti itu? Ya, untuk screening awal tentu bisa ya. Yang saya sebutkan tadi, kita lihat dari prevalensinya. Jadi bahwa katarak itu 50% terjadi pada usia 50 tahun dan 70% pada usia 70 tahun. Sehingga untuk umur 50 tahun memang penting untuk kita lakukan screening. Memang katarak tentu terbentuk, tapi kita mau ngelihat grade-nya. Ada yang masih tipis, ada yang sudah tebal kayak gitu ya. Terus untuk umur di bawah itu, nah tadi bisa saja terjadi pada berbagai usia, sehingga jika ada keluhan ya penting untuk kita kan screening. Jadinya nggak ada batasan usia ya dok ya untuk tidak, memang jika ada keluhan atau memang sudah usia 50 tahun gitu. Kalau katarak ini tindakannya itu apa harus operasi atau ada tindakan yang lain dok selain operasi? Ya, jadi katarak itu sendiri terjadinya kekeruhan pada lensa, sehingga pengobatannya, terapi definitifnya adalah operasi, karena katarak yang sudah terjadi kekeruhan itu tidak bisa ditembus oleh obat yang bisa membersihkan dari lensanya. Tapi kita lihat lagi, pasien kita datang, kita grading lagi, kita nilai dulu apakah masih tipis atau sudah tebal. Nah kalau masih tipis, balik lagi kita tanya ke pasien, kita berikan kacamata, masih nyaman nggak? Kalau masih nyaman, pasien juga bisa kita berikan kacamata dulu sambil kita pantau ke depannya gitu ya, tergantung kebutuhan juga. Namun kalau pasien itu sudah tebal kataraknya dan juga pekerjaannya seperti mengendarai kendaraan gitu ya, itu kan perlu penglihatan dekat, menengah dan jauh. Jadi kita sarankan untuk operasi dengan segala bagaimana tekniknya dan bagaimana perawatannya nanti. Tapi balik lagi ke pasien kalau saya kan. Jadi pasiennya setuju atau tidak untuk melakukan operasi. Jadi kalau memang dia setuju ya kita persiapkan untuk operasi. Kalau belum ya kita tetap berikan edukasi kepada pasien. Berarti baiknya dioperasi ya dokter? Ya, baiknya melakukan operasi gitu. Nih dok, kan operasi nih kan orang-orang operasi katarak ini tercover nggak sih dok sama BPJS? Ya. Jadi operasi katarak sekarang ini sudah teknologi udah canggih ya, dan di rumah sakit kita di Abdul Muluk juga sudah ada alatnya, yaitu phacoemulsifikasi ya. Jadi operasi dengan menggunakan ultrasound, teknologi ultrasound. Jadi itu kataraknya dihancurkan dengan menggunakan alat, dikeluarkan juga menggunakan alat, sehingga operasi cepat, berlangsung sekitar 15 menit gitu ya.
Beda dengan memang teknik yang sebelumnya yang memang memerlukan operasi luka yang besar dan harus dijahit, perawatan juga cenderung lebih lama. Dan itu semua operasinya ditanggung oleh BPJS, dan di rumah sakit kita juga sudah ada alatnya lengkap dengan teknologi terbaru vakoemulsifikasi. Nah, untuk sobat sehat di rumah, operasi katarak ini gratis. Nah, bisa ke Rumah Sakit Abdul Muluk dengan ini ya dok ya, sesuai dengan apa namanya tahap-tahapannya dari rujukan. Nih dok, sudah dilakukan operasi nih dok ya. Nah, setelah operasi itu ada nggak sih dok hal-hal yang tidak boleh dilakukan? Ya, betul. Setelah operasi kita akan mengedukasi kepada pasien. Kadang kita tuliskan juga sampai kita print gitu ya, jadi biar pasien itu ingat. Yang pertama, tidak boleh kena air dulu selama 2 minggu. Nah, karena dengan kena air itu air ledeng gitu ya, itu kan resiko untuk terjadi infeksi, mikroba yang ada di dalamnya kan kita nggak tahu ya. Jadi resiko untuk infeksi pasca operasi itu kita hindari. Kemudian sujud yang terlalu lama menekan atau mengangkat berat, yang mengedan itu dihindari dulu karena bisa menyebabkan peningkatan tekanan intraokular. Jadi untuk sholatnya kita sarankan untuk duduk dulu gitu ya, duduk sholatnya selama 2 minggu. Nah, kemudian untuk lainnya tidak ada pantangan. Kalau untuk makanan bebas saja, nggak ada masalah, kecuali memang ada diabetes dan penyakit metabolik lainnya gitu ya. Jadi ya nggak boleh tuh kayak angkat-angkat berat ya, sujud yang selama 2 minggu ya dok ya? Selama 2 minggu, namun untuk gerakan lainnya, aktivitas gerakan lainnya bebas semuanya. Iya. Ini dok, banyak nih orang kan di luar sana sudah operasi nih dok ya, sudah operasi katarak, udah dinyatakan sembuh nih. Bisa nggak sih dok nanti kataraknya itu berulang? Ya, jadi untuk katarak itu sendiri ya, jika kita sudah melakukan operasi di satu mata ya, contoh pada mata kiri, itu kan katarak itu ibaratnya kacang, kita buka kulitnya yang bagian atas, kita keluarkan kacang itu, kita bersihkan gitu ya, tapi tetap meninggalkan yang bawahnya, nah seperti itu. Nah setelah itu kita pasangkan lensa tanam. Jadi jika katarak itu sudah dikeluarkan, itu tidak akan terjadi lagi katarak pada mata sebelah kiri. Nah, namun ada yang namanya after katarak. Jadi after katarak itu sendiri kita sebutnya PCO ya, posterior capsular opacification. Jadi itu dari yang sisa kapsul bagian belakang itu 5 tahun, rata-rata 5 tahun atau bisa lebih cepat juga, terjadi kekeruhan pada kapsul bagian belakang. Nah, tapi tekniknya tidak perlu operasi ke kamar operasi seperti yang sebelumnya, simple banget. Dipoli, tinggal ditembak-tembak ya sekitar 1 menit, lalu ditembak-tembak, habis itu langsung pulang, sudah. Dan itu juga tercover oleh BPJS gitu. Jadi nggak usah khawatir bakal berulang ya dok? Ya, kalau kataraknya tidak berulang. Nah, ini dok, ada juga beredar nih dok di luar sana obat tetes mata herbal. Untuk apa namanya? Katarak kan banyak ya dok ya di luar sana. Itu tuh sebenarnya dapat membantu nggak sih dok? Ya, baik. Jadi saya sebutkan tadi bahwa katarak itu pengobatannya harus dengan operasi ya. Sampai saat ini tidak ditemukan obat tetes atau obat makan yang bisa menghilangkan dari katarak, karena itu kan terkait usia juga ya. Nah, jadi obat herbal ya, saya tidak tahu pasti apa yang ada di kandungan dari obat tersebut. Nah, apalagi salah satu jenis obat yaitu steroid ya. Steroid itu obat yang bisa diberikan secara minum, mau hisap atau juga tetes. Itu beresiko untuk terjadi katarak, malah justru mempercepat terjadi katarak. Sehingga kalau memang ada keluar mata, baiknya kita periksakan dulu ke dokter mata, baru kita berikan terapi yang sesuai dengan keluhan pasien kayak gitu. Ya, gitu ya dokter ya. Ya. Sebagai penutup nih dok, apa sih dok yang ingin dokter sampaikan untuk sahabat sehat di rumah? Trik atau apa? Baik, pada sobat sehat semua, ya jadi kita hari ini kan membahas tentang katarak. Jadi katarak ini suatu penyakit degeneratif yang jenis katarak yang penuaan. Ya Allah telah memberikan usia yang bertambah. Di samping itu kita juga mendapatkan katarak gitu ya. Jadi itu bukan suatu yang menakutkan. Sebenarnya katarak itu semua orang yang memang diberikan usia ya sampai dengan usia lanjut itu terjadi katarak. Kemudian juga sekarang teknologi operasi katarak tidak menakutkan lagi. Pasien datang pada hari itu dan pulang juga pada hari itu ya, selama tidak ada komplikasi intraoperasi, sehingga teknik operasi simpel, tidak
memerlukan luka yang besar, sayatan yang besar, pasien juga bisa langsung pulang, keluarga yang menunggu juga merasa nyaman gitu ya. Semua bisa ditangani asal pasien memang mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, kemudian untuk selain itu lifestyle tetap dijaga, di mana penyakit-penyakit metabolik juga mempercepat terjadi katarak, sehingga gaya hidup sehat tetap perlu dijaga. Selain itu tetap fokus dalam bekerja, karena untuk katarak saat ini sudah dapat ditangani dengan baik. Jadinya jangan khawatir ya kalau ada kita tanda-tanda dari penyakit mata katarak, bisa langsung bisa ditindaklanjuti ya dok ya. Terus itu prosesnya juga nggak lama ya dok ya? Ya, sekitar 15 menit. Terus itu tidak perlu rawat inap yang pastinya. Ya, tidak perlu rawat inap. Jika tidak ada komplikasi, pasien boleh pulang. Dok, kita lanjut ya dok. Udah banyak pertanyaan untuk dokter dari sahabat di rumah ya. Oke, yang pertama ada dari Dian Pratiwi. Dok, apa sih juga keluar dari ini ya dok ya? Keluar dari yang kita bahas. Dok, apa sih gejala mata minus itu? Oh ya, kalau gejala siapa Dian ya? Iya, terima kasih pada Dian. Jadi untuk mata minus itu keluhannya yang saya sebutkan bahwa untuk melihat huruf itu menjadi blur. Jadi pasien itu melihat jauh menjadi blur, terutama misalnya di ruang kerja atau di sekolah saat melihat papan tulis menjadi blur. Nah, beda dengan yang saya jelaskan tentang katarak, bahwa kalau katarak lebih ke asap ya, berasap atau berkabut pandangannya. Kalau mata minus lebih ke blur, kemudian kita periksa dengan kacamata, dia akan membaik. Nah itu kalau untuk mata minus, jadi harus dikoreksi dengan kacamata dulu. Oke. Kita lanjut ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya dari Hoiro Fatko Rizky. Izin bertanya, apa perbedaan kabur karena katarak dan pada glaukoma? Ya, baik, terima kasih Hoirul. Jadi untuk katarak yang akibat penglihatan kabur karena katarak itu memang keluhannya itu berangsur-angsur, dan juga keluhannya itu tertutup oleh kabut, yang mana terjadi pada usia yang lanjut atau memang terjadi sejak dia lahir atau akibat dari trauma gitu ya. Dan ada gambaran kekeruhan pada lensa. Berbeda dengan glaukoma. Kalau glaukoma itu pasien datang mengeluh, biasanya dia itu sudut lapang pandangnya menjadi sempit. Nah, beda ya. Jadi bukan depan terganggu, tapi lapang pandangnya menjadi terganggu, sehingga pasien itu suka nabrak-nabrak gitu kalau berjalan. Kemudian juga terjadi nyeri pada matanya, karena biasanya terjadi juga peningkatan tekanan bola mata karena pada kasus glaukoma. Sehingga kadang juga kalau pada glaukoma yang akut itu disertai dengan mata merah, nyeri, mual muntah gitu ya. Jadi sebenarnya berbeda kalau pada keluhan pada katarak dan glaukoma. Glaukoma lebih ke penglihatan sudut mata seperti kita mengintip pada lubang kunci gitu ya. Jadinya kalau katarak ini hanya dari segi penglihatannya saja ya dok ya, nggak ada yang tanda-tanda yang lain ya dok ya. Kalau glaukoma ini banyak ya dok ya tanda-tanda. Ya banyak tandanya. Dari pandangan yang menyempit. Ya, dan satu lagi glaukoma sama katarak bedanya, kalau glaukoma itu kebutaan yang reversible, jadi buta yang sementara. Kataraknya dibuang, nanti dia bisa lihat lagi selama sarafnya normal. Tapi kalau glaukoma itu kan kena saraf, itu kebutaan yang irreversible, jadi tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau sudah segitu penglihatannya seperti itu, tidak bisa diperbaiki lagi kalau saraf mata. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dokter ya, dari Atsrikinta. Izin bertanya dok, kalau sudah operasi katarak apakah harus tetap pakai kacamata? Ya, terima kasih. Jadi untuk habis operasi katarak apakah itu bebas kacamata atau tidak ya? Jadi habis operasi katarak kita harus tetap menilai lagi dengan untuk membaca dekat kita tentu perlu kacamata ya. Untuk membaca dekat kita perlu, tapi untuk melihat jauhnya karena sekarang sudah canggih alat mengukur lensa tanam itu kan diukur juga tuh sebelum dipasang, diperkirakan. Jadi dia ini berapa minus yang nanti jadi bisa bebas kacamata. Sebisa mungkin dia untuk melihat jauhnya tidak menggunakan kacamata lagi. Tapi kalaupun perlu ya tetap mungkin ada minus sedikit gitu untuk disesuaikan saja ya. Jadi untuk kacamata ya untuk melihat dekat perlu, tapi untuk yang melihat jauh dengan teknologi pemeriksaan lensa tanamnya sekarang mudah-mudahan
untuk melihatnya tidak menggunakan kacamata lagi gitu. Oh iya dok. Nih dok, masih ada lagi ya. Oh Dok, iya, ya? oke. Kita lanjut ya dok ya, dari Lintang Lestari. Dok, kalau operasi katarak apakah bisa langsung di dua mata dok? Ya, baik, terima kasih. Untuk operasi katarak itu sebenarnya kalau untuk dua mata ya bisa saja. Tapi dari penelitian dari jurnal-jurnal dan juga dari sumber dari American Ophthalmology bahwa operasi pada dua mata itu tentu lebih beresiko untuk terjadi kebutaan, misal pasca tindakan operasi terjadi infeksi, tentu sehingga langsung dua mata terjadi infeksi. Nah, itu yang dihindari. Jadi lebih aman, lebih safety itu satu mata dahulu, setelah itu mata berikutnya ya untuk Jadinya operasi. satu-satu ya dok ya? Ya, satu-satu. Lebih baiknya, oke. Pertanyaan terakhir dok. Ya. Oh masih ada lagi dari akun Mawar 245. Dok, apakah katarak yang tidak diobati akan menyebabkan kebutaan? Ya. Baik, terima kasih. Kita ya sudah nyebutin tadi bahwa katarak itu kebutaan yang reversible ya. Kebutaan yang sementara, dengan catatan hanya katarak saja yang terjadi pada pasien tersebut, tidak terjadi gangguan pada saraf mata, pada retinanya, pada makula. Biasa seperti pada pasien diabetes itu bisa terjadi diabetik retinopati, itu bisa menyerang pusat penglihatan di makula sehingga pasien pasca operasi katarak kok nggak terang ya dok. Nah, itu ternyata terjadi kerusakan pada sarafnya. Jadi kita pastiin dulu, sebisa mungkin sebelum operasi kan kita lihat dulu sarafnya, kalau masih memungkinkan kekeruhan itu tembus kita lihat dulu. Jadi dijelasin dulu dari awal bahwa Pak selain katarak ada masalah saraf. Tapi kalau hanya katarak saja setelah operasi bisa menjadi lebih terang gitu. Jadinya sebelum dilakukan operasi itu pasti ada screeningnya dulu ya dok? Iya, tentu dengan screening dulu. Ada penyakit bawaan atau tidak? Iya. Oke. Ya. Yang terakhir nih dok, dari Resti, apakah katarak bisa disembuhkan tanpa operasi? Tadi sudah Iya. Tadi ya terima kasih ya. Tadi sudah dijawab bahwa katarak itu pengobatannya dengan operasi, karena tanpa operasi dengan obat-obatan tidak bisa menembus dari lensa yang sudah keruh. Namun bisa dengan bila katarak masih tipis bisa dengan kacamata. Tujuannya untuk membantu aktivitas sehari-hari menjadi normal kembali, namun tidak untuk menyembuhkan gitu ya. Jadi kalau pengobatannya tetap dengan operasi. Jadi intinya pengobatannya cuma satu ya dok ya, operasi. Ya, operasi. Ya, oke. Sudah ya, sudah Iya. pertanyaannya. Oke dok, Ya. terima kasih untuk podcastnya, Ya. informasinya tentang katarak untuk hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dengan dokter dapat bermanfaat untuk sahabat sehat di rumah. Ya. Nah, untuk sahabat sehat di rumah, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita karena banyak informasi mengenai kesehatan bersama narasumber kita lainnya. Dan juga sampai jumpa pada podcast kita selanjutnya. Saya Dina, promotor kesehatan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.